Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Rabbul Alamin. Di kesempatan maghrib kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga Allah gerakkan kita di masjid yang kita muliakan ini, yang kita cintai ini, yaitu Masjid Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita keistiqomahan di dalam berbagai macam kebaikan. Di antaranya adalah bisa bermajlis ilmi, bisa duduk-duduk membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan langsung saja mengkaji ayat-ayat Allah atau tafsir Al-Qur'an. Masuk di surat At-Takatsur kalau enggak salah nggih. Surat At-Takatsur. Leres nggih? Nggih. Kita waos rumiyin dan kita nanti akan kaji maknanya seperti apa surat At-Takatsur ini. Di waos rumiyin monggo sarang-sarang agar kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an dan semoga bacaan kita ini menjadi asbab Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, mugi-mugi wawasan kula yang sami punika mangkih dados syafaat wonten yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhaakumut takatsur atau surat At-Takatsur. Suratut Takatsur wa hiyal makkiyah. Surat Takatsur itu termasuk ayat-ayat makkiyah. Ayat-ayat ingkang turun wonten Mekkah. Surat At-Takatsur Takatsur niku secara bahasa maknanya bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Dan ini sejalan dengan nafsunya manusia. Manusia itu memang secara karakter seneng bermegah-megahan, seneng berbanyak-banyakan. Kira-kira jenengan kalau dikasih baju atau milih baju yang murah atau yang mahal, Pak? Mahal, jelas. Jenengan kalau dikasih mobil yang murah atau mobil yang mahal, Pak? Mahal. Itu menunjukkan rata-rata manusia itu seneng bermegah-megahan. Pasti kita seneng yang bagus, Pak. Nggak mungkin seneng yang tidak bagus. Seneng yang bagus-bagus. Tetapi kalau bermegah-megah, memilih yang bagus itu fitrah, Pak. Itu bagus, nggak apa-apa. Memang fitrahnya manusia itu pilih yang bagus. Buktinya kita milih surga daripada neraka gitu. Karena jannah lebih bagus daripada neraka gitu, Pak. Artinya menyukai yang bagus itu fitrah. Tetapi kalau menyukai yang bagus-bagus tadi itu kemudian menjadikan kita takabur, nah itu yang tidak bagus, Bang. Jadi kita suka yang mahal-mahal tadi untuk membesarkan diri atau untuk menyombongkan diri di hadapan manusia lain, atau bermegah-megahan tadi itu, berbagus-bagusan tadi itu sampai kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Lah itu yang tercela. Maka maksud takatsur di sini bermegah-megahan hingga menjadikan ia lalai, lupa. Maka makna kalimat alhaakumut takatsur, dan rata-rata, Pak, ya, rata-rata bermegah-megahan itu melalaikan manusia dari Allah. Makanya kalimatnya Allah alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, telah melalaikan kalian. Orang kalau sudah megah wis penak uripe kadang lali kalih masjid iki. Banyak orang yang ke masjid karena susah, yen pas seneng lali kalih masjid gitu. Niku kathah wonten niku, Pak. Bahkan yang paling lebih bahaya lagi kalau sudah punya apa-apa kemudian menganggap dia nggak butuh lagi sama Allah. Ora butuh Gusti Allah. Aku wis cukup urip ngene iki. Wong sing butuh Gusti Allah niku wong melarat niku, Pak, gitu. Oh ya. Ada ucapan seperti itu, Pak. Orang yang ke masjid iya cek butuh kali Gusti Allah, aku wis ora butuh kok gitu. Bayangkan, Pak. Aku uripku wis ra nyambet gawe wis penak uripku kok gitu, Pak. Ini kesombongan yang luar biasa. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu kesombongannya di puncak-puncaknya, Pak. Fir'aun itu sudah mengatakan pasukanku tidak mungkin ada yang mengalahkan, kata Fir'aun. Kerajaanku tidak mungkin ada yang menyamai kerajaanku ini. Kekayaanku tidak habis. Makanya ketika diseru sama Nabi Musa alaihissalam, ia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kok iki wani-wanine ngejak aku nyang agamamu, aku ki Tuhanmu yang paling tinggi, aku ki pangeranmu, kata Fir'aun laknatullah alaih. Puncak kesombongannya karena dia berada pada titik
keberhasilan duniawi saat itu. Yaqulu ta'ala, di sini tafsirnya disebutkan syagalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa ibtighaiha. Allah berfirman, syagalakum hubbud dunya, telah menyibukkan kalian kecintaan kepada dunia. Kecintaan manusia kepada dunia itu telah menyibukkan manusia. Manusia itu sibuknya adalah karena kecintaan dia kepada dunia. Wa na'imuha, dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenikmatan-kenikmatan dunia itu menyibukkannya. Wa zahratuha, dan perhiasan-perhiasan, bunga-bunga dunia itu menyibukkan manusia. Antolabil akhirah, menyibukkan manusia dari apa? Menyibukkan manusia dari mencari akhirat. Hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabir, sampai nanti datang kematian. Kesibukan manusia mencari dunia itu nanti ditutup dengan kematian. Kalau sudah datang kematian, lagi sadar, Bang. Loh, aku ki bak mentek umurku, Bang. Entek nyawaku, entek kesempatanku, sampai dimasukkan ke kuburan, dimasukkan ke makobir. Kalau dalam tafsir As-Sa'di, yaqulu ta'ala maubihan ibaduhu an istighalihim amma khalaqu lahu min ibadatih. Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu ta'ala maubihan, Allah berfirman menyebutkan memburukkan. Maubihan itu memburukkan, menjelekkan orang yang menyibukkan diri dengan dunia hingga ia lupa terhadap hakikat penciptaannya, bahwa Allah menciptakan kita itu bukan untuk dunia ini, Pak Bung. Allah menciptakan kita untuk watazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Artinya kita ini di dunia disuruh mencari bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Maka orang-orang yang lalai itu, sibuk itu, maubihon, diburukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia itu Allah ciptakan hanya untuk beribadah Allah, hanya beribadah kepada Allah saja. La syarikalah, tidak menyekutukan Allah. Allah menciptakan manusia agar manusia itu berusaha untuk ma'rifatuhu, untuk mengenal siapa Allah. Kita ini diciptakan, Pak, tujuannya adalah agar kita kenal siapa pencipta kita. Makanya Allah ciptakan alam semesta ini, sebenarnya Allah pengen menunjukkannya kepada kita. Aku ini loh Allah, gitu nih. Allah itulah yang menciptakan langit semesta ini. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang menciptakan lautan yang luas luar biasa, yang dipenuhi dengan berbagai makhluk-makhluk yang bentuknya beraneka ragam, yang rasanya juga beraneka ragam. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam warna dan khasiat maupun baunya. Subhanallah. Itu sebenarnya Allah ingin mengenalkan kepada manusia bahwa Allah lah ilah yang sebenarnya. Maka kewajiban kita di dunia ini yang pertama tadi ma'rifatullah, Pak, untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Niku, Pak Bung. Jadi kita bekerja ini nomor sekian, Pak. Kenapa Pak Bu jenengan bekerja? Jenengan bekerja biar apa, Pak Bu? Kalau di tangan jenengan kerja main apa tuh, Pak Bu? Main duit gitu contoh. Oke, main didit. Yen wis didit ajeng apa, Pak Bu?
Yo ajeng seneng-seneng ya kleru pun niku Pak nggih. Kita itu bekerja karena Allah memerintahkan kita bekerja gitu. Karena dengan bekerja Allah akan berikan rezeki kepada kita. Yang dengan rezekinya kita bisa tegak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita mencari rezeki dapat makan kita bisa menegakkan kita untuk sholat. Kalau kita punya rezeki kita bisa kita gunakan untuk bersedekah. Kalau kita punya rezeki, punya harta kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat at-takatsur disebutkan oleh Imam As-Sa'di, walam yadhkur al-mutakatsir bihi liyashmila dzalika kullama yatakatsuru bihil mutakatsirun wa yaftakhiru bihil mutafakhirun min at-takatsur fil amwal wal aulad wal ansar wal junud wal khadam wal jah. Biasanya manusia itu bermegah-megahan dalam harta, anak, pengikut, pasukan, pelayan, kedudukan gitu ya. Biasanya manusia itu yang diinginkan pertama kali adalah harta. Berbanyak-banyakan harta. Yang kedua berbanyak-banyakan anak. Berbanyak-banyakan anak. Kalau zaman dahulu semakin banyak anak semakin bangga. Kalau zaman sekarang semakin banyak anak isin, Pak. Anakmu piro, Mas? Ngapunten lek. Anak kula 8 gitu Pak. Kayak aib gitu Pak. Enggak, anak 8 itu kayak aib. Padahal orang zaman dahulu, anakmu berapa? Ngapunten wong setunggal iku isin Pak. Anak jenengan pinten? 12 Pak. Gitu Pak. Mbah-mbah kita itu anaknya 9, 10, 11 gitu Pak. Terus anaknya 10 itu dadi wong kabeh Pak. Nggih mboten. Ora dadi kucing. Dados tiyang sedanten. Zaman mbah-mbah kita itu duwe anak 9 niku, Pak. Niku kuat nyekolahke sedanten. Padahal mbah-mbah kita dulu itu mung tak petani, Pak nggih. Mung tani, tandur niku saged ngopeni anak 8 terus nggih ngantek gedhe kabeh nyambet gawe sedanten. Subhanallah. Enten tiyang sakniki pun sing lanang dosen, sing wedok dokter, Pak nggih. Niki duwe anak 3 wedi, Pak, rasa ngopeni, Pak nggih. Bayangan, Pak. Takut, Bapak Ibu jamaah rahimani. Tawakalnya itu tidak sebagaimana orang-orang zaman dahulu. Tiang-tiang zaman demben niku tawakalnya luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ini titipan Allah. Pasti Allah yang akan menjamin rezeki mereka, begitu. Artinya Bapak Ibu jamaah rahimani wa dan Rasulullah ternyata seneng. Ana kata Nabi, saya itu nanti akan berbangga dengan jumlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu seneng kalau umatnya banyak. Maka kalau Allah mudahkan rezeki kita punya anak banyak itu enggak usah malu, Pak nggih. Itu bukan aib, toh itu bukan maksud, bukan karepe dhewe nggih mboten. Wong niku terus Gusti Allah maringi, lho alhamdulillah isi meneh, ya alhamdulillah disyukuri Pak nggih. Ngatur jalak boleh enggak? Boleh. Nah, kalau tujuannya untuk kemaslahatan, untuk pendidikan itu boleh. Engko yen kerangeten ndak aku rasa mendidik dengan baik. Nah, itu boleh. Tapi kalau menghentikan anak dengan alasan takut dia nggak dapat rezeki, ini kesalahan besar. Jadi banyak manusia kalau zaman dahulu itu berbangga-bangga dengan banyaknya anak, wal ansar, banyaknya pengikut, ya, termasuk okeh-okehan pengikut. Yang duwe pengikut okeh nu. Kalau sekarang istilahnya anak muda sekarang namanya follower. Jadi kalau orang punya Instagram itu berbangga-bangga dengan followernya. Lo followerku wis 2 yuta, kowe piro? Orang di pengikut lah. Follower itu secara arti kan pengikut, Bang. Pengikut. Ustadz itu kadang-kadang juga berbangga-bangga dengan pengikut. Padahal tidak benar. Kita berdakwah itu
berapapun yang ikuti dakwah kita itu nggak penting, Pak. Yang terpenting adalah kita menyampaikannya dengan lurus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi tidak berbangga-bangga dengan pengikut. Bahkan sampai ada yang sikut-sikutan. Ada ustadz itu kadang juga ya ustadz wah kiai gitu. Itu sikut-sikutan rebutan pengikut gitu, Pak. Bayangkan. Ini aib bener, Pak Bang. Aib. Harusnya mereka bekerja sama mendakwahkan Islam, bukan sikut-sikutan pengikut. Apalagi rame sekarang sedang Islam kaum muslimin itu terkotak-kotak dengan organisasi. Itu berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kelompokmu piro to? Jumlahmu lagi 50 ya ngalak arep ngelakan. Jumlah kelompokmu iki lho wis jutaan wae. Nggih. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyaknya jumlah itu tidak menunjukkan bahwa kebenaran itu ada di sisi mereka. Kebenaran itu tatkala mereka istiqomah dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Qur'anul Karim sesuai dengan tafsirnya yang benar, dengan hadis Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sarahnya yang benar, mengikuti petunjuk, mengikuti nasihat para ulama salafuna as-salih. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tidak boleh berbangga-bangga dengan pengikut. Yang berikutnya wal junud, berbangga-bangga ini kalau junud ini kalau sudah ini apa namanya? Kalau penguasa, berbangga-bangga dengan tentara, tentara jumlahnya banyak. Kalau dulu Fir'aun, atau khodam, berbangga-bangga dengan pelayan, pembantu kulo nang omah 18, sing motong kuku dhewe, sing nyapu dhewe, sing ngresiki kamar mandi dhewe, sing nepasi aku dhewe, sing gitu. Bangga dengan banyaknya pelayan. Wal jah, dan berbangga-bangga dengan jabatan. Jah itu pangkat jabatan. Jabatanmu apa toh? Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa ghairu dzalika mimma yaqsuduhu minhu mutakatsirah kullu wahidin al-akhar, dan setiap apapun yang dibanggakan kepada yang lain. Maka kita ini tidak ada yang perlu kita banggakan di hadapan orang lain, tidak ada. Kalau Allah bongkar aib kita, Pak, subhanallah, itu kita rendah. Kita ini, Pak, masih dijeni sama orang karena Allah tutup aib-aib kita. Tetapi kalau Allah sudah bongkar aib kita ini, Pak, kita nggak ada harganya di hadapan orang lain. Jadi kita ini mulia karena Allah tutup aib-aib kita. Karena setiap jenengan pasti punya aib yang Allah tutup itu. Maka tidak ada yang perlu kita banggakan di hadapan orang lain. Sehingga orang mukmin itu mempunyai karakter tawadhu. Tawadhu itu merendah, bukan merendahkan bukan rendah diri, bukan, tapi merendah hati. Beda nggih, antara rendah diri sama rendah hati itu beda. Kalau rendah diri itu menghinakan diri, Pak. Kalau rendah hati itu mempunyai karakter yang tidak suka menyombongkan diri. Walaisal maksud bihi al-ikhlas lillahi ta'ala. Dan dia berbangga-bangga itu menunjukkan kalau dia tidak ikhlas. Misalkan termasuk membanggakan amal solehnya, itu juga termasuk takatsur. Berbangga dengan qiyamul lailnya. Wegi lagi sholat wajib bolong-bolong ngarep ngandani aku ki qiyamul lail tu sedina iki minimal 13 rakaat gitu. Maka tidak boleh kita membanggakan amal soleh kita. Toh amal soleh kita pun belum dijamin Allah diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalimat berikutnya hatta zurtumul maqabir. Tadi nggih, manusia itu berbangga-bangga sampai kamu masuk ke dalam kubur nggih. Kathah tiyang berbangga-bangga itu entek-enteke koyo nyang kuburan, Pak nggih. Wis nggih. Wong wis berbangga-bangga dengan hartanya. Kalau disebutkan fastamarat ghaflatukum walahwatukum, terus kelalaiannya terus menerus, kesibukannya terus menerus, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang kubur. Sibuk dengan duniawinya, sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan karirnya terus. Padahal kematian itu mengintai hidupnya gitu. Di belakangnya terus kematian mengintainya. Akhirnya pas dia sibuk dengan duniawinya, saat itulah kematian menyergapnya. Pelajaran tahun-tahun kemarin, Bang, itu luar biasa, Bang. Orang baru sibuk-sibuknya dengan duniawinya, tahu-tahu mati karena corona, gitu, Bang. Jadinya harus jadi pelajaran benar, Bang. Orang baru sibuk-sibuknya dengan karirnya, mati tabrakan, Bang. Fankashafa lakum hina idzin al-ghita' walakin ba'dama ta'adzara 'alaikum istinafuhu. Maka nanti kalau sudah tersingkap untuk kalian hina idzin al-ghita', kalau sudah tutup itu disingkap sama Allah, artinya kalau sudah datang kematian itu, Pak nggih. Al-maut itu datang kan sudah tersingkap hakikat kehidupan. Orang itu kalau sudah sakatul maut lagi mikir astagfirullah. Lah kok iki jane urip Mbak men wis arep mati gitu ya. Kita ini kan kalau pas seneng-seneng itu lali mati, Bang. Lupa mati. Jadi kalau kita itu lupa suksesnya itu lupa kalau kita nanti akan mati gitu. Maka ketika sudah datang sakatul maut ya, itu baru terbuka penutupnya, itu baru sadar. Makanya taubat ketika sakaratul maut itu tidak diterima, Pak, taubatnya. Ada waktu di mana taubat itu tidak diterima, Pak, sama Allah. Yaitu salah satunya ketika dia tobat ketika sakaratul maut. Karena itu nggak ada nilainya, nggak ada fungsinya. Karena tutup sudah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Yen bahasa sakniki lha kowe mben nyang ngendi wae gitu, Pak. Kowe mben iki nyang ngendi, Mas? Pas awakmu sehat, pas duitmu akeh kene lho, Pak. Niku kowe nang ngendi uripmu iki, Pak? Barep mati lah kelingan Gusti Allah, Pak. Makanya ketika sakaratul maut, nyawa sudah tenggorokan, ini tidak diterima sama Allah. Seperti Fir'aun itu tobat mboten, Pak Bu? Tobat, Pak. Fir'aun itu ketika tenggelam, Pak, ketika ngejar Musa itu masih nafsu untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Tapi ketika sudah di lautan itu diluapkan, sudah tenggelam, nyawa sudah ditenggorokan, sudah megap-megap lah bahasanya gitu. Amantu bi Rabbi Musa, kata Fir'aun. Aku beriman sama Tuhannya Musa, kata Fir'aun ketika sudah mau mati, Pak. Dia baru sadar bahwa apa yang dibawa Musa itu benar gitu. Bahwa apa yang didakwahkan Musa itu benar. Tapi dia sudah mau mati. Apa? Maka taubatnya Fir'aun tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap mati dalam kondisi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dikasih hidup lagi, Pak, itu ngono meneh paling nguripe, Pak. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya taubat itu jangan menunggu nanti kalau sakaratul maut. Nanti kalau sudah sakaratul maut baru, wah Pak Men ya bener sanjangi bapak, bener sanjangi mbah kon salat, aku sangat saiki ra tau salat gitu. Begitu. Ada
Mas-mas, tapi alhamdulillah sampun tobat nggih. Tobatnya nggih karena kecelakaan gitu nggih. Kecelakaan dier gitu kritis Pak nggih. Kritis, alhamdulillah Allah beri dia kesempatan kedua kali. Nggih. Baru matur, bener sanjange Bapak gesang menika jare memakwir, akhirnya tobat Pak nggih. Seperti itu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, anal barzakh darun maqsudun minha an-nufuz ila daril baqiyah. Maka masuk liang kubur tadi itu berarti dia masuk ke alam barzah. Alam barzah. Alam barzah itu adalah alam pertama, nanti menginjak ke alam daril baqiyah, yaitu darul akhirat. Itu bermulai dari alam barzah atau sering disebut dengan alam kubur. Alam kubur. Jadi manusia itu setelah mati tidak selesai Pak hidupnya, tetapi berpindah ke alam barzah. Anallaha sammahum zairina wa lam yasammuhum muqimin. Maka kita ini Pak, di dunia ini Allah menyebut kita zairin, orang yang sedang berkunjung saja. Jadi dunia ini bukan tempat kita. Makanya Allah tidak walam yusammihim muqimin. Allah tidak menyebut kita ini orang mukim, penduduk bumi. Kita ini bukan penduduk bumi, Pak. Sebenarnya kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini orang yang berziarah ke bumi, gitu. Paham ziarah, Pak? Ziarah niku mboten mukim, jenengan ziarah ke Semarang. Berarti pulang mboten niku? Bakale pulang, kan tidak netap di sana, Pak. Namanya ziarah. Karena jenengan mukimnya di Torio, jenengan orang Torio. Kalau ke Semarang itu punya acara, habis itu pulang, pulangnya ke Torio lagi kan gitu. Lah kita ini sebenarnya makhluk akhirat, kita ini makhluk. Memang manusia itu berasal dari jannah sebenarnya, dari surganya Allah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita ini ziarah ke dunia, dilahirkan ke dunia, dan kita akan kembali lagi ke akhirat. Kalimatnya Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang yang asing atau orang yang nyebrang jalan. Makanya aneh Pak, kalau ada orang ziarah kok malah orang dang-dang persiapan kagem wangsul teng halamannya, malah neng paran bingung ngarep ngopo Pak gitu Pak. Nah kita ini di dunia ini sedang ziarah Pak, dan kita akan kembali ke akhirat. Maka jangan kita tertipu dengan dunia ini, bermegah-megah dengan dunia, lupa kampung akhirat kita. Makanya Allah kemudian mengatakan kalla saufa ta'lamun. Maksud kalla ini, wahai manusia, orang ngono kuwi gitu. Sekali-kali tidak. Bukan seperti itu cara hidup itu Pak. Bukan seperti apa yang kalian bayangkan kehidupan itu, bahwa hidup kalian hanya di dunia, bukan seperti itu Pak. Yang kalian nikmati jalan-jalan ke mana itu, kemudian sampai lupa kepada ibadah, sampai bermegah-megahan dengan duniawinya, buat rumah, nanti sampai lali sholatnya, sampai lali pengajiannya, sampai lupa dengan sedekahnya, sampai lupa dengan anak yatimnya, sampai lupa dengan fakir miskinnya, sampai lupa dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahuinya. Nanti pada akhirnya manusia akan mengetahui akibat perbuatan mereka di dunia ini. Ditafsirkan di sini kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lau ta'lamuna ma amamakum, seandainya manusia mengetahui apa yang di depan kalian, di depan kita, ilman yasulal ilal qulub, kalau kita mengetahui Pak,
apa yang ada di depan kita. Di depan kita itu akhirat. Kalau kita mengetahui kehidupan akhirat, ya suilal qulub, yang sampai ke hati kita, artinya dengan ilmu yakin bahwa kita ini pasti akan ke akhirat, lama alhaqumut takatsur, kita tidak akan lalai dengan bermegah-megahan itu. Artinya kalau kita ini yakin bahwa habis di dunia ini kita nanti akan ada alam akhirat, dan itu yakin Pak, jenengan tidak tertarik dengan dunia, jenengan akan menikmati dunia ya sekedarnya saja. Yo enek kenikmatan kita nikmati, tapi bukan itu tujuan kita. Jenengan cari nafkah agar anak istri tidak kelaparan, agar kita bisa bersedekah, agar kita bisa membangun masjid, agar kita bisa membangun pesantren, agar kita bisa berbuat sebaik-baiknya di alam semesta, di alam bumi ini. Tapi tujuan utamanya aku nanti balik ke akhirat gitu Pak. Jadi tidak akan tertipu dengan dunia ini Pak. Maka kita akan walabadartum ilal a'malis salihah, dan kita akan bersegera untuk beramal soleh. Kita akan bersegera untuk beramal soleh. Seandainya kita tahu dengan benar bahwa di depan kita itu ada akhirat Pak. Maka kalimat Allah berikutnya diulangi Pak, tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Artinya mengetahui bahwa nanti kita akan akan melihat nyata akhirat itu Pak. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya sudah baca tafsir Ibnu Katsir itu Pak, ketika hari kiamat itu nanti jadi nanti manusia akan mengetahui, melihat benar dengan nyata hari kiamat itu digelar Pak. Ketika trompet sangkakala ditiup yang kedua kalinya, itu manusia itu bangkit dari alam kuburnya, bangkit dari alam barzahnya, dan Allah kumpulkan mereka di alam mahsyar, padang mahsyar. Saat itulah Pak, manusia itu ada yang datang dengan wajah yang muram, disebutkan seperti itu Pak. Bahkan dalam tafsirnya itu ada riwayat dari Ibunda Aisyah, yuhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan hurlan, nanti manusia akan dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai pakaian, belum berkhitan, jadi telanjang dan belum berkhitan, khufatan, dan tidak pakai sandal, khufatan uratan hurlan, jadi telanjang ketika dibangkitkan Allah dan dikumpulkan di padang mahsyar itu. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, afala yatanadzarun, wahai Rasulullah, apakah nanti orang-orang tidak saling melihat ya Rasulullah? Bayangkan kan telanjang Pak. Niki kira-kira kalau ada yang telanjang jenengan lihat mboten Pak? Saya yakin jadi pusat perhatian tuh Pak. Wah, kayak ngopo tuduh ya Pak. Apalagi laki-laki perempuan kumpul nggak pakai baju, itu saling melihat mboten kira-kira di dunia ini? Delok-delokan Pak. Wih, mbak kayak wih. Makanya refleksnya Ibunda Aisyah itu, ya Rasulullah, apakah mereka tidak saling melihat? Apa mboten delok-delokan nih Gusti Allah? Ya Rasulullah. Rasulullah lihat tak jawaban Nabi, wahai Aisyah, pada hari itu hari yang sangat besar, manusia nggak sempet Pak delok-delokan Pak. Itu menunjukkan Pak, ngeten Pak, kalau kita ini sama telanjang Pak, tapi di depan kita ada hal yang paling mengerikan, kira-kira jangan sempet nggak Pak mikir samping kanan kirinya? Di depan jenengan ada hal yang sangat dahsyat sekali, maka pusat perhatian manusia itu tidak kepada itu, kecil Pak, nanti orang telanjang itu nggak gagas kabeh Pak, subhanallah, nggak peduli. Kenapa? Karena di depan mata mereka ada sesuatu yang sangat menakjubkan, akhirat nih Pak, bayangkan.
Jenengan teng donya niku ndelok sesuatu sing aneh ngono wae bingung kok Pak nggih. Misalkan bulan itu caket nggih. Bulan itu koyo mung cetak ngono kuwi Pak. Misalkan datang dekat dengan bumi itu Pak nggih. Niku saya yakin ahli dunia kita ini langsung do foto apa do selfie Pak nggih. Niku ndelok bulan sing cerak banget ngeten lho Pak nggih. Niku do gumun nih Pak nggih. Niku mung ndelok bulan misalkan. Lah nanti fi yaumil qiyamah padang mahsyar itu alam yang berbeda. Manusia tegangnya luar biasa, apalagi yang tidak percaya sama hari kiamat drodok gitu Pak nggih. Dikira mati bar Pak nggih. Kan gitu Pak. Banyak orang yang menyangka habis mati selesai Pak. Tapi hidup lagi, bahkan dalam kalimatnya itu kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Saya lanjutkan Pak ya. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Apa yang dilihat dengan pasti itu Pak? Ayat berikutnya la tarawunnal jahim. Apa yang dilihat? Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahannam. Dalam tafsirnya itu Pak, ketika di padang mahsyar Allah panggil neraka Jahannam. Dipanggil Pak neraka Jahannam itu, dan neraka Jahannam ditunjukkan kepada seluruh makhluk Allah yang hadir saat itu. Dalam surat An-Naba kan disebutkan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruh, saat itu manusia, ruh itu maksudnya ruh di sini manusia, wal malaikatu saffa, dan malaikat itu bersaf-saf. Manusia, malaikat itu bersaf-saf. Di antara malaikat ada anbiya. Di sana ada para nabi, orang soleh, orang kafir, jadi satu di sana. Di sana juga ada malaikat bersaf-saf. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun. Banyaknya manusia, dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, seluruh malaikat jumlahnya jenengan bisa bayangkan berapa itu angin. Dan jenengan hanya titik kecil di antara banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk yang telanjang tadi itu, dan di antara bukan jutaan lagi mungkin, triliunan manusia mungkin, dan malaikat-malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu kayak kecil sekali gitu. Tapi peteng dedet apa namanya? Sunyi, la yatakallamun. Banyaknya enggak ada sedikit pun yang ngomong, Pak. Bayangkan. Kita ini kalau kumpul sak masjid niki mawon nggih. Niki mesti kan enten sing ngomong, enten sing anu nggih. Atau enggak ada yang ngomong belas. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Artinya apa, Pak? Bu? Kondisi saat itu sangat-sangat menegangkan sekali. Orang takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menghadirkan bayangannya, Pak. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi saat itu, Pak. Kemudian la tarawunnal jahim, neraka jahanam ditampakkan, Pak. Perhatikan, Pak, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika neraka jahanam ditampakkan, itu malaikat-malaikat jatuh duduk tersungkur, Pak. Neraka jahanam ditampakkan, itu malaikat yang awalnya berdiri itu langsung bersimpuh, Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, duduk bersimpuh gitu. Saking takutnya malaikat dengan neraka jahanam. Para nabi mereka jatuh pingsan, para nabi, Pak. Para nabi melihat neraka jahanam jatuh pingsan. Begitu menakutkannya neraka jahanam. Nanti dalam tafsir Katsir disebutkan seperti itu, Pak. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saking menakutkan, la tarawunnal jahim, dan niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam itu. Makanya orang yang bermegah-megahan tadi itu wes yang boleh dikatakan 1000 sesal
maka dia akan terus menyesali hidupnya itu. Astagfirullah, kalau boleh beristighfar nih. Astagfirullah, astagfirullah, uripku mbiyen mung sithik. Kenapa enggak tak pakai dengan sebaik-baiknya? Dan kalimat terakhir ayatnya adalah tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kita akan melihatnya langsung neraka jahanam itu, Pak. Ngapunten belum terakhir ini. Dan terakhir itu apa? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Setiap kita panjenengan bapak-bapak ibu-ibu sing gadah mobil Pajero, jenengan mungkin dipun tangeti mobil jenengan iku. Sing gadah mobil Avanza ditanget kalih Gusti Allah. Saking pundi mobilipun? Dari rezeki yang halal atau haram? Kagem napa? Tinggi ibadah napa tinggi maksiat? Griya jenengan sing ageng punika nggih ditangeti Gusti Allah. Punika dibangun kanthi rezeki halal napa haram. Terus griya punika tinggo ibadah napa tinggo maksiat napa mung tinggo turu tok, Pak nggih. Nggih. Jenengan dipun paringi Allah napa niku toko sing ageng nika. Nika nggih dipun tangeti Gusti Allah. Sedanten summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka persiapkan Bu jawaban kita, Pak Bu nggih. Sejak sekarang jenengan sudah harus persiapan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang nikmat-nikmat ini. Termasuk nikmat badan sehat, termasuk